ngobrol sama Kak Dian. Selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi Arya dan juga Davi. Pagi Kak. Kak Dian, pagar yang Loh, mana yang ditinggiin itu tuh kayaknya sebenarnya? Oke, sebenarnya pagar yang ditinggin itu berada di tengah-tengah jalur keluar ya, karena Oh. memang ini belum sepenuhnya dikerjakan seperti itu Aryo. Tapi berarti Oh, dari pernyataan dirimu bahwa betul ya ada pagar yang ditinggiin. Ya, Oke. kalau ya Kalau kalau Aryo. boleh tahu ditinggiinnya tuh untuk apa sih Kak iya Dian? alasan ditinggiinnya gitu Kak. Baik Aryo dan juga Davi, memang saat ini dari PT KAI melakukan langkah penertiban akses keluar masuk penumpang di stasiun Cikini, yang mana memang pagar pembatas kini dibuat lebih tinggi menyusul maraknya perilaku pengguna KRL yang melompati pagar meski disediakan akses resmi. Nah, pagar ini memang setinggi 1,7 meter dan nantinya akan dibangun sepanjang 70 meter, namun saat ini baru 10 meter yang dikerjakan oleh PT KAI. Nah, saat ini juga tadi pagi saya Kak sudah Dian, standby di Kak sini. Dian bentar. Belakang Kak Dian aja pada lompat tuh, lompatin pagar. Iya, ini Ya memang, memang terjadi live ya. ya memang karena belum sepenuhnya dikerjakan, jadi ada beberapa tempat yang masih digunakan oleh para penumpang untuk melompati pagar untuk menyeberang jalan. Kalau tapi memang dilihat ada dan juga Davi, memang sangat berbahaya jika kita melompati pagar ini dan Iya. menyeberang, karena memang para pengguna jalan atau kendaraan juga lumayan cepat atau kecepatannya lumayan tinggi gitu untuk melewati di stasiun Cikini ini. Seperti itu sih Aryo dan juga Davi. Kak, ini ada komplain-komplain kah terkait pagar yang ditinggiin ini apa gimana nih Kak? Dan dari siapa gitu? Apakah dari para pengguna, apa dari masyarakat sekitar, apa gimana sih? Nah, Arya dan juga Davi, memang ini banyak polemik ya, ada pro dan Heeh. kontra. Tapi memang banyak kontranya karena memang jarak antara pintu keluar atau pintu masuk dari stasiun Cikini ini dan ke akses masuk dari wilayah stasiun Cikini memang sangat lumayan jauh menurut saya. Dan ini Oh, menjadi mungkin niat dari para pengguna KRL untuk lebih cepat mereka untuk keluar dari stasiun Cikini. Nah, kalau memang bisa dilihat, kalau pro-nya adalah mereka mengapresiasi ataupun setuju dengan langkah yang diambil oleh PT KAI ini, karena memang yang sudah saya ceritakan tadi juga kondisinya sangat berbahaya jika kita memang melompat dari pagar stasiun Cikini dan menyeberang, karena memang mobilitas dari pengendara di Iya. pagi hari ataupun iya. sore hari nantinya akan lebih tinggi seperti itu. Dan kontranya juga ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan langkah ini. Nah, lebih tepatnya menurut mereka adalah kenapa tidak solusi lain yang diterapkan oleh PT KAI, seperti misalnya adalah mengadakan zebra cross seperti itu, karena memang kalau kita lihat di akses masuk resminya saja jarang ada zebra cross ataupun tanda penyeberangan untuk para pejalan kaki. Jadi memang lumayan berbahaya. Apalagi juga ada beberapa kegiatan perbaikan jalan yang menurut saya memang lumayan mengganggu kita untuk Oke. menyeberang, karena kalau kita lengah sedikit kita juga bisa terjadi sesuatu lah terhadap kita, karena kalau bisa saya rasakan tadi juga mencoba menyeberang ke area sini itu amat sangat harus berhati-hati, harus lebih intens untuk tengok kanan kiri karena memang berbahaya gitu Arya dan juga Davi. Oke, ini Oh, jujur iya, aku iya, iya. mendengar penyampaian dari dirimu sangat jelas sekali dan aku bisa merasakan juga bagaimana posisi dari para pengguna stasiun Cikini ini maupun juga dari instansi yang terkait begitu ya, yang ngurusin masalah yang satu ini. Di satu Iya. sisi sebagai pengguna, aku membayangkan ketika kita sedang dalam keadaan terburu-buru, apalagi Pengen dalam efektif, iya cepet. kan? Di zaman sekarang segala sesuatu harus serba cepat. Kadang-kadang kita agak repot juga kalau harus di jalan yang muter-muter gitu loh, Kak. Iya, iya, Kak, iya. aku ngebayangin kayaknya akan ribet sekali. Mendingan udah deh cari jalan yang semudah mungkin agar aksesnya juga dipermudah sehingga ya melompat jadi salah satu pilihan. Tapi mengerti juga kondisinya dari instansi terkait bahwa apa yang dilakukan ketika memang di luar dari aturan yang ada maka bisa membahayakan tidak hanya bagi orang yang lompat tapi pengguna jalan lainnya. Misalnya orang yang Betul. membawa kendaraannya tiba-tiba nabrak, maka kan kerugiannya jadi banyak pihak gitu loh. Iya, iya. Jadi mungkin ada kebingungan di situ kali ya. Cuman tadi solusi yang diberikan oleh para pengguna
buat aku mungkin bisa juga tuh Iya, jadi masukan. usulannya cukup masuk akal sih. Iya, Maksudnya jadi ada fasilitas misalnya zebra cross atau bahkan sebenarnya akses keluar masuknya mungkin bisa ditambah juga gitu ya. Iya, Jadi iya. nggak harus Betul. gini-gini nih. Tapi ngerti juga mungkin kalau bisa ditambah akses masuknya, takutnya nanti ada mobil-mobil yang nganterin terus berhenti di tengah jalan bikin macet gitu loh, Dav. Masalah Jadi lagi masalah ya. baru kan. Tapi mungkin ya itu tadi, misalnya entah ada jembatan penyeberangan kah gitu ya, Iya, iya, atau iya. misalnya iya tadi disebutin ada zebra cross kah untuk kemudian ada orang berlalu lalang di sana. Sekali lagi teman-teman, ini kita diharapkan menjadi atensi juga karena banyak banget loh pengguna KRL di Jakarta ini kan. Asli. Hmm, Mobilitasnya banyak yang pakai Iya. KRL dan ya itu tadi ini aja maksudnya dalam waktu yang sebentar Iya. kita udah ngelihat lebih dari 1 kali betul. orang ya memang bener-bener melakukan cara itu gitu melompati pagar. Di sisi lain Kak Dian pinter juga ya nyari angle-nya soalnya pas banget di belakangnya dari tadi banyak yang lompat ya. Agak Paling khawatir nggak. Kak Dian tadi juga mungkin untuk nyampe di titik ini karena ini butuh lompat juga apa gimana tadi Kak? Jujur. Kalau untuk menyampai sini jujur saya nyebrang dari pintu akses masuk yang sudah diterapkan oleh PT KAI sih. Yang jauh Saya itu. sudah merasakan apa yang dirasakan oleh para penumpang KRL sendiri. Seperti itu David dan juga Aryo. Iya. Kak, tapi aku penasaran juga dari instansi terkait mendengar masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat tuh seperti apa tanggapannya? Nah, kalau untuk dari instansi terkait, mungkin saat ini belum sepenuhnya mendengar dari keluhan dari masyarakat karena memang ini kan keluhan awal ya, Ya. di mana para pengguna KRL ini nekat untuk melompati pagar. Nah, untuk solusi untuk tidak melompati pagar memang kan harus ditinggikan pagarnya. Namun ini juga menjadi pro kontra. Nantinya mungkin kalau memang ada solusi terbaru lagi, saya bisa mengabarkan kepada Arya dan boleh. juga David. Iya. Karena Boleh, saat boleh. ini juga pengerjaan untuk lanjutan dari peninggian dari pagar ini juga masih berlangsung, Arya dan juga Davi. Ditargetkan akan selesai kapan tuh Kak? Ada laporan kah? Mm-mm. Kalau untuk ditargetkan kita belum mendapatkan informasi kapannya, karena tapi kalau untuk mulai pengerjaannya ini memang dimulai sejak hari Sabtu. Oh Oke. udah ya. Oke, mungkin buat aku pribadi Wow. rasanya untuk bisa membangkitkan semangat teman-teman dengan kondisi yang ada saat ini harus jalan berputar gitu ya, harus agak effort sedikit. Aku cuma mau bilang gini aja, teman-teman Detikers boleh yuk sekali-kali kita coba menanamkan sisi positif aja. Aku tahu mungkin bakal jadi toxic positivity, tapi dokter giziku pernah bilang gini, emang rasanya kalau harus olahraga jalan kaki 30 menit rasanya capek banget. Tapi coba sekali-kali naik kendaraan umum atau parkir dijauhin dikit supaya ada beberapa langkah yang kita spare Ya. untuk anggap aja olahraga. Jadi mungkin biar kita moodnya gak berantakan, gak bete gitu ya. Sambil kita agak berputar dikit, mindsetnya dirubah aja kayak, oh ini gue lagi olahraga, gue lagi nambahin kalori yang akan gue buang. Akar. Jadi mudah-mudahan BT-nya bakal hilang. Itu aja sih teman-teman. Karena gak ada lagi yang bisa kita Mudah-mudahan. lakukan karena dengan saat ini ya. Ya. Betul sekali Arya dan juga Davi. Memang kita perlu untuk berolahraga di pagi hari. Tadi juga saya lumayan berolahraga ya dari ujung. Jadi ya saya merasakan juga seperti pengguna KRL. Tapi ini merupakan hal yang positif kalau untuk kita Ya. di pagi hari. Lumayan loh langkah kaki yang Betul. kita. Iya belum naik turun tangga tuh kan. Betul sekali. Aku tuh sekarang, ini mau cerita dikit ya bagi pengalaman. Aku sekarang udah hampir tidak menggunakan lagi eskalator gitu ya. Ataupun juga lift. Kalau misalnya jaraknya Wow. cuma 2-3 lantai doang, aku lebih milih untuk pakai tangga. Jadi kayak kemarin di airport juga gitu kan. Biasanya tuh airport tuh ada dua tuh. Ada eskalator, ada tangga biasa. Aku akan lebih milih untuk pakai tangga. Karena Oh, tuh keren. bisa menambahkan langkah kaki aku juga dan olahraga Iya gitu. sih biar sekalian ya. Iya. Kita mungkin belajar dari negara-negara luar kayak punten. Misalnya aku belajar dari orang-orang Jepang gitu. Mereka tuh sehat. Di umur 60, 70, 80 mereka masih bisa beraktivitas. Masih bisa kerja gitu ya. Jaga counter di makanan cepat saji. Iya. Itu karena mereka dari kecil sudah terbiasa untuk olahraga. Jalan kaki katanya salah satunya ya. Jadi ya boleh tuh teman-teman kita coba dipraktekin ya. Kak Dian makasih ya. Kak Dian sih udah praktek sih ya. Iya, Juga Davi. Udah agak keringetan kayaknya. Bahkan dengar-dengar Kak Dian juga dari stasiun Cikini kembali ke kantor kita juga akan berjalan kaki ya Kak Dian ya? Enggak gitu Terima kasih sekali, Ari. dong ya. Kalau Cikini tendean itu dia ikut maraton. Dia bisa jawab Enggak. terima kasih Kak Ari. Lo yang bener aja ya, jangan. Oh iya tuh Ya, kata itu boleh sekalian kata produser nyanyi ya. kita bisa kalau nggak dari Cikini ke Gondang Dia. Karena aku begini gara-gara dia. Iya benar. Bingung. Itu lagu dong Arif. Pinter, bagus. Bingung.
Aduh, kamu emang sobat dangdut aku. Abis ini kita bakal nyanyi karaokean bareng ya Kak Dian. Boleh Aryo, boleh sekali. Kalau belum kecapean jalan kaki ke tendean ya. Oh, nggak apa-apa. Ingat, Krisdayanti aja latihan nyanyinya sambil di treadmill ya. Jadi nanti kamu bisa sambil jalan kaki sambil latihan nyanyi ya. Oh wow. Wow, terima kasih Aryo. Nggak. Makasih Kak Dian. Udah mulai tipis Iya. bibirnya, udah bentar lagi nyinyir ya. Thank you Kak Dian. Kak Dian makasih ya. Terima kasih Aryo dan juga Davi, sama-sama. Ajijij.